Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah semua orang bergabung dengan aliansi yang diusulkan Xiaoyan, mereka memberi nama aliansi mereka adalah Aliansi Yan. Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Nama yang bagus, sangat mungkin posisi aliansi Yan ini di masa depan akan jauh melampaui sekte awan berkabut. Mudah-mudahan akan ada kursi untuk kekaisaran Jiama di wilayah barat laut di masa depan, ucap Jia Xingtian. Xiaoyan mengangguk dengan senyum. Xiaoyan secara alami akan melakukan yang terbaik. Hahaha, karena aliansi ini telah terbentuk, kita secara alami akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata, tampaknya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiaoyan, ucap Fama. Mu Chen, Nalanji, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata Fama. Xiaoyan tersenyum di hadapan perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya dia bangkit dan tertawa. Aliansi Yan bukan milik Xiaoyan sendiri. Pencapaiannya di masa depan masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk setelah melihat semuanya berjalan seperti yang dia duga. Pembentukan aliansi hari ini dapat dianggap masalah besar. Mari kita semua minum untuk aliansi Yan. Xiaoding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Hahaha. Faksi terbesar dalam kekaisaran Jiama akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, berita akan pembentukan faksi ini akan tersebar di kekaisaran Jiama. Setelah semuanya, semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Xiaoyan juga menghela nafas panjang ketika melihat orang terakhir keluar dari rumah Xiao. Aku akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kita dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakini, ucap Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, sekarang setelah aliansi ini berhasil dibentuk, aku akan menyerahkan hal-hal selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk mengaturnya. Aku tidak pandai dalam hal ini, ucap Xiaoyan. Xiaoding tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiaoyan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. Oh ya, saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku cari? Xiaoyan tampaknya tiba-tiba mengingat sesuatu saat dia bertanya kepada Xiaoli. Klan primer berhasil mengirim daftar bahan obat ini ke semua rumah lelangnya. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat, tetapi hanya cukup untuk memperbaiki 2 pil obat. Jika kamu gagal, kemungkinan mereka harus menghabiskan 2 bulan untuk terus mengumpulkan semua itu. Haitua mengatakan, bahan-bahan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak terlalu memperhatikannya, jawab Xiaoli. 2 set ya? Seharusnya cukup untuk menyempurnakan 1 pil. Kamu harus mengantarkan bahan obat ke ruanganku nanti. Xiaoyan ragu sejenak. 2 set bahan obat memang sedikit berisiko. Namun kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiaoli saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Xiaoli sedikit mengangguk. Tidak diragukan lagi, itu membuat Xiaoding penasaran ketika mereka berdua mendiskusikan bahan obat. Setelah semua, secara alami Xiaoyan menyempurnakan pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu mata mereka beralih pada wajah cantik dan dingin dari Medusa di samping setelah mereka berdua menyelesaikan pembicaraan mereka. Xiaoding segera memberi Xiaoli tatapan sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika melihat tindakan mereka berdua. Dia segera melemparkan tatapannya ke arah Medusa. Setelah terdiam sesaat, dia dengan lembut berkata, terima kasih banyak, ucap Xiaoyan. Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang dan menjadi benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun karakternya terlalu dingin. Xiaoyan juga siap ditolak.
ketika dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak berharap pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu jelas. Aku hanya ingin datang dan membunuh. Sayangnya, segala sesuatu tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Medusa menjawab dengan samar-samar di hadapan ucapan terima kasih Xiaoyan. Xiaoyan, yawan yang kamu berikan kepadaku sudah lama habis. Sekarang setelah cederamu benar-benar pulih, kamu harus cepat-cepat dan buat lagi untukku. Ucap Zian yang berada di samping Ratu Medusa. Xiaoyan tersenyum saat dia melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Zian. Baiklah, aku akan menyempurnakannya untukmu dalam beberapa saat. Kamu sedikit serakah, jawab Xiaoyan. Kamu harus cepat. Aku dapat merasakan aku sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan sejumlah besar energi. Kalau tidak, aku akan jatuh tertidur. Zian merajut alis kecilnya. Sejak dia menahan pukulan itu dari pelindung di gunung awan berkabut, dia sedikit mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan sejumlah besar energi. Xiaoyan dan Medusa terkejut ketika mereka mendengar ini. Sesaat kemudian, mereka saling bertukar pandang dan berkata dengan terkejut. Sepertinya dia akan maju. Xiaoyan merenung sejenak. Zian berada di kelas Douwang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Akademi Dalam saat itu. Itu wajar bagi peringkat 5 binatang sihir untuk maju setelah makan begitu banyak harta alam. Kemajuan binatang sihir akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Oleh karena itu, binatang ajaib biasa yang maju pertama-tama akan menemukan berbagai macam harta alami. Namun, gadis kecil ini telah memakan banyak sekali harta selama bertahun-tahun, dan baru kali ini dia maju sekarang. Tampaknya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar, gumam Medusa. Nada Medusa membawa kejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat binatang sihir yang membutuhkan sejumlah besar energi untuk maju. Biasanya semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin besar pula kekuatan binatang sihir itu. Namun seseorang seperti Zian tampaknya membutuhkan begitu banyak energi sehingga sedikit berlebihan. Kamu dapat yakin, aku akan membantu dia mendapatkannya tidak peduli seberapa besar sejumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini mengikutiku dan lari dari Akademi Dalam. Aku tidak bisa membiarkan dia terluka. Kalau tidak, aku akan kesulitan menjelaskan kepada penatua pertama Sukian di masa depan. Xiaoyan mencubit wajah kecil lembut Gyeongxian sambil berpikir. Dia tidak bisa menahan tawa dengan lembut ketika dia melihat cara lucu yang terakhir, di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangan Xiaoyan. Medusa juga kaget ketika dia melihat kelemah lembutan yang ditampilkan Xiaoyan saat ini. Anak kecil ini sangat dekat denganku. Aku tidak akan setuju bahkan jika kamu membiarkannya cedera seperti ini, ucap Medusa. Xiaoyan tak berdaya ketika melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, kesepakatan 1 tahun kita akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan lagi, ucap Xiaoyan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Zian terhenti. Wajah cantiknya menunjukkan tanda-tanda kelemah lembutan tadi. Perlahan berubah menjadi dingin. Tidakkah kamu tahu, kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku mengonsumsi pil pemulihan jiwa. Atau apakah kamu pikir saat ini kamu dapat bersaing denganku? Xiaoyan tertawa pahit dan berkata ketika mendengar kata-kata Medusa. Aku sadar akan hal ini. Aku secara alami tidak akan melanggar perjanjian saat itu. Selain itu, dari cara kamu mengumpulkan bahan-bahan obat dari seluruh tempat, tampaknya kamu juga benar-benar menantikannya. Jangan bilang aku bisa benar-benar mengabaikannya, ucap Xiaoyan. Mata Medusa sangat dingin saat dia melirik Xiaoyan. Bahan-bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Zian. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki bahan obat, tidak perlu repot. Kamu tinggal memberitahuku dan aku akan menyerangmu. Tentu saja jangan berpikir hati ratu ini akan berubah. Hanya saja aku ingin memungkinkanmu untuk hidup lebih lama, ucap Medusa. Pandangan tertegun muncul di mata Xiaoyan setelah dia mendengar kata-kata Ratu Medusa. Setelah itu, Medusa dan Zian meninggalkan Xiaoyan di ruangan itu. Setelah masalah pembentukan aliansi sudah siap,
Xiaoyan akhirnya bisa tenang dan melanjutkan penyulingan bahan obat. Xiaoyan duduk bersila di atas tempat tidur batu di dalam ruangan. Sebuah kuali obat berwarna merah tua berdiri di depannya. Berbagai ramuan obat tertata rapi di atas panggung batu di sampingnya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut. Pil hijau umur panjang. Xiaoyan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil itu sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia catat berulang kali bergejolak di dalam pikirannya. Aku harus berhasil menyempurnakan satu pil dari 2 set bahan obat ini. Saudara ketiga tinggal kurang dari 2 bulan kehidupan lagi. Jika semua bahan obat ini gagal, kemungkinan banyak usaha akan dibutuhkan untuk mencari bahan obat itu kembali. Jika waktu tidak mencukupi, maka hasilnya... Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia memikirkan ini. Tidak peduli apa, dia harus berhasil memperbaiki pil hijau gelap umur panjang hari ini. Singkat cerita, Xiaoyan sudah sampai pada tahap penyempurnaan bahan obat sehingga berbentuk menjadi pil dengan menggunakan api surgawi. Apakah aku akhirnya akan berhasil? Kegembiraan sedikit meningkat dalam hati Xiaoyan saat dia melihat pil obat krim putih yang perlahan-lahan berguling di dalam api itu. Namun dia tidak berani bersantai, bahkan sedikit, sambil terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan pil obat yang dibuatnya. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penghancuran pil, Xiaoyan benar-benar tidak akan memiliki tempat untuk menangis. Xiaoyan mempertahankan kewaspadaan ini sampai kilauan di permukaan krim putih pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian. Dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar dengan liar ke segala arah. Bung! Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini memancarkan suara denting yang jelas. Kuali obat ini benar-benar kuat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak di bawah tabrakan energi seperti ini. Xiaoyan berpikir kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan apa yang disebut kuali setan hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ditutupi dengan gambar dari segala macam amukan binatang sihir, yang mungkin juga menjadi item pada apa yang disebut kuali peringkat surgawi. Suara dentang perlahan-lahan dikurangi, karena pil obat berwarna krem di kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang menembus mata, dan dengan paksa bergegas keluar dari kuali obat yang dibungkus dalam cahaya putih. Namun pil itu tidak dapat melarikan diri meskipun telah terbang di sekitar ruang yang dijaga ketat untuk waktu yang lama. Benar-benar berpikir untuk melarikan diri begitu lahir. Xiaoyan juga terkejut ketika dia mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat ketika dia pindah dan kekuatan hisap menarik cahaya putih yang mencoba terbang ke segala arah dengan paksa ke tangannya. Setelah itu dia mengeluarkan botol batu giok dan memasukkan pil obat ke dalamnya. Memang menyempurnakan pil obat ini menghabiskan banyak energi Xiaoyan. Xiaoyan menyimpan botol obat ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya dan tampaknya merasakan sesuatu. Aku sekali lagi merasakan penghalang kelas Do Huang. Sepertinya aku akan segera melakukan terobosan. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan hati-hati merasakan perasaan aneh itu. Aku bisa merasakannya, tetapi aku akhirnya mengalami kesulitan untuk benar-benar menembus penghalang itu. Sepertinya aku harus menemukan tempat yang tenang untuk melakukan retreat yang baik selama periode waktu ini. Jika tidak, itu mungkin tidak menguntungkan dengan menyeretnya terlalu lama. Xiaoyan dengan lembut bergumam, meskipun dia belum menyentuh penghalang misterius itu untuk pertama kalinya. Pada akhirnya masih ada celah tertentu. Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia sekali lagi menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan api hijau giok sekali lagi melonjak ke dalam kuali obat. Dia menjentikan jarinya dan lebih dari 10 kotak batu giok muncul dari cincin penyimpanannya sebelum mendarat di samping. Pil hijau gelap umur panjang telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya Xiaoyan perlu memperbaiki beberapa yawan untuk Xian. Gadis ini juga sepertinya akan segera melakukan terobosan. Dia akan membutuhkan energi luar biasa besar untuk menyelesaikan kemajuan ini.
Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ragu untuk mengambil beberapa bahan obat langka yang Yao Ye telah berikan saat itu. Meskipun bahan-bahan obat ini sangat langka, mereka jelas bahkan tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan kemajuan Xian. Saat ini Xian mampu bersaing dengan elit biasa Dou Huang saat di kelas Dou Wang. Kekuatan luar biasa yang menakutkan miliknya adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan saat ini tidak berani dengan mudah bertahan. Jika dia diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dou Huang, kekuatannya mungkin akan melambung sekali lagi. Pada saat itu dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan seorang elit Douzong. Pada saat ini sisi Xiaoyan membutuhkan ahli seperti itu. Faksi misterius dan tidak biasa yang dikenal sebagai Hall of Soul menekan Xiaoyan. Jika Medusa tidak campur tangan saat itu, dia mungkin juga telah ditangkap oleh pelindung Wu. Klan Xiao mungkin benar-benar selesai pada waktu itu. Singkatnya, setelah menyempurnakan semua pil obat yang dibutuhkan, dia pun segera keluar dari ruangannya. Xiaoyan tiba di halaman depan dan melihat cukup banyak orang telah berkumpul di sekitar tempat ini. Halaman itu memiliki sekelompok besar orang yang sibuk dengan tugas mereka sendiri. Mereka telah menemukan sosok Xiaoyan. Dan bersukacita. Mereka tersenyum dan melangkah maju. Hahaha, Kepala Xiao, nama ini benar-benar mengintimidasi orang. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya, matanya menyapu Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing. Dia segera menangkupkan tangannya dan tertawa. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian bertiga, ucap Xiaoyan. Kami hanya mengikutimu untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Apalagi tampaknya kami tidak banyak membantu. Benar-benar tidak berguna untuk bergantung pada kami untuk melawan para ahli sejati itu. Lin Xiuya tertawa pahit. Selain membantu memblokir beberapa tetua sekte awan berkabut dalam pertempuran, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Para tetua di sekte awan berkabut hanya memiliki pencapaian seperti itu setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Kalian semua masih muda. Pada saat kamu seusia mereka, kemungkinan besar kamu semua telah mencapai kelas Douzong saat ini. Xiaoyan tertawa. Mengingat bakat mereka bertiga, bukan tidak mungkin untuk mencapai level ini jika mereka memiliki kesempatan. Lin Xiuya dan dua lainnya tertawa ketika mereka mendengar ini. Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar yang sebenarnya, kami juga mendapatkan banyak manfaat selama periode waktu ini. Kekuatan kami bertiga telah meningkat 1 bintang beberapa hari yang lalu. Mungkin tidak semenakutkan kamu, tetapi bisa dianggap sebagai peningkatan yang cukup baik, ucap Lin Xiuya sambil tertawa puas. Kalian bertiga belum mengonsumsi Dou Spirit Pill. Kali ini aku akan menggunakan waktu ketika aku melakukan retreat membantu kalian masing-masing untuk menyempurnakannya. Setelah kamu mengonsumsinya, kekuatanmu dapat ditingkatkan 1 bintang lagi. Hahaha, anggap perlakuan ini sebagai ucapan terima kasihku atas bantuan kalian semua. Xiaoyan merenung sebelum dia tertawa pelan. Ketiga orang itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera dipenuhi dengan sukacita. Dan Dou Spirit Pill memang memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap para ahli di kelas Dou Wang. Hahaha, Kepala Xiao, itu... Yinggu tua, Wu Tio, dan Su Mei memutar leher mereka. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa kering. Tenang. Aku akan menyerahkan 3 mic di Huang Pill ke tangan kalian bertiga dalam waktu setengah bulan, jawab Xiaoyan. Hahaha, kita tentu percaya dengan janji Kepala Xiaoyan. Namun kami telah meninggalkan wilayah sudut hitam selama beberapa bulan. Kami juga khawatir tentang markas kami di wilayah sudut hitam. Kamu juga harus tahu betapa kacau tempat itu, ucap Yinggu tua. Mereka bertiga menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia tertawa. Kakak keduaku juga akan kembali untuk mengelola gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Pada saat itu aku mungkin masih perlu memintamu bertiga untuk membantuku merawatnya. Aku juga akan sering kembali nantinya. Mereka bertiga buru-buru mengangguk dan tertawa ketika mendengar ini. Sekarang, kita dapat dianggap berada di dalam aliansi gerbang Xiao. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap mereka bertiga. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah penuh hormat dari mereka bertiga. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya dengan dukungan dari ketiga orang ini. Sepertinya saudara kedua akan menemui hanya sedikit masalah.
Tentu saja Yin Gutua dan dua lainnya tidak sepenuhnya dipercayai. Namun, Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun ia masih memiliki dukungan kuat dari Akademi Dalam. Xiaoding dan Xiaoli terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan berbicara sebelumnya untuk pergi untuk retret. Xiaoding dan Xiaoli terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan berbicara mengenai retretnya. Xiaoding dan Xiaoli terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan berbicara sebelumnya mengenai retretnya. "Kamu ingin melakukan retret? Berapa lama kamu retret?" ucap Xiaoding. "Ya, aku sudah samar-samar mendapat perasaan menerobos ke kelas Do Huang beberapa kali. Kali ini aku harus menerobos ke kelas Do Huang selama retret." Xiaoyan mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Xiaoding merenung sejenak sebelum berbicara pelan. "Peningkatan kekuatanmu tentu saja yang paling penting. Karena ini masalahnya, kami berharap padamu. Tinggalkan masalah aliansian dengan saudara keduamu dan aku." Xiaoyan mengangguk sedikit. "Saudara kedua, kamu juga harus mengikuti Yin Gutua dan dua lainnya kembali ke wilayah sudut hitam. Ketika mereka kembali, kamu juga harus lebih berhati-hati dalam wilayah sudut hitam. Ingat, kamu harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Akan lebih baik jika kamu dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam waktu 10 tahun. Aku juga akan membantumu menyempurnakan Do Spirit Pill ketika aku membantu mereka menyempurnakan Mighty Huang Pill," ucap Xiaoyan. Xiaoli mengangguk. "Oh ya, di mana kamu melakukan retret? Berapa lama kamu melakukan retret?" Tatapan Xiaoding menatap Xiaoyan sebelum tiba-tiba bertanya. "Di Pegunungan Binatang Sihir. Saat itu aku menemukan lembah gunung di mana banyak sekali bahan obat langka tumbuh. Aku akan pergi ke sana untuk melakukan retret. Namun, aku tidak terlalu yakin berapa lama aku akan retret, tetapi itu pasti tidak akan singkat," jawab Xiaoyan. "Pegunungan Binatang Sihir? Apakah kamu perlu perlindungan?" Xiaoding merajut alisnya dengan erat dan bertanya. "Tidak perlu. Aku akan membawa Zian bersama. Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semua urusan aliansian kepada kakak laki-laki. Jika ada perubahan besar yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini, kamu dapat mengirim seseorang ke tempatku melakukan retret. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kamu setelah aku menetap." Xiaoding mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. "Kamu dapat bersantai dan melakukan retretmu. Gengsi klan Xiao saat ini sepenuhnya dibangun atas kekuatanmu. Oleh karena itu kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Oh, kapan kamu akan pergi? Apakah kamu sudah siap?" Xiaoyan tersenyum dan dia menghela nafas pelan dan bergumam setelah dia mendengar kata-kata kakaknya Xiaoding. Singkat cerita, kali ini Xiaoyan tidak menyeretnya keluar. Setelah memperhitungkan Xiaoding dan Xiaoli tentang masalah ini, dia mencari Zian di rumah dan membawanya bersama saat dia diam-diam pergi. Xiaoyan membawa Zian bersama dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat ketika Zian di sampingnya menarik lengan baju Xiaoyan. Tangan kecilnya menunjuk di depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas. "Cailin Ji ada di sana." Oke kawan-kawan, Cailin Ji adalah sebutan dari kakak perempuan. Xiaoyan segera terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah yang ditunjuknya dan benar-benar melihat sosok mempesona Medusa yang condong ke arah batang pohon dengan malas. "Mengapa kamu ada di sini?" Xiaoyan bertanya dengan heran. "Jangan pikir kamu dapat membawa Zian pergi sendiri. Aku khawatir dia mengikutimu," Medusa dengan samar menjawab. "Baiklah, kamu bisa ikut. Aku akan melakukan retret dan tidak bersenang-senang. Alasan aku membawa Zian bersama juga karena dia akan membutuhkan sejumlah besar energi agar dia bisa maju dan tempat yang aku tuju sangat cocok untuknya," ucap Xiaoyan sambil terbang pergi. "Kamu dapat membawa Zian dan mengikutiku." Xiaoyan berbicara dengan Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Xiaoyan telah mengambil peta kekaisaran Jiama ketika dia pergi. Dia mengikuti rute dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Dengan kecepatannya saat ini, dia mungkin membutuhkan kurang dari 1 hari untuk bergerak kemana saja di kekaisaran Jiama. Menggunakan rute yang ditunjukkan oleh peta, Xiaoyan dan dua lainnya terus bergegas melalui perjalanan mereka selama setengah hari.
Mereka tiba di puncak gunung yang dekat dengan pegunungan binatang sihir di malam hari. Dia teringat masa lalu, bahwa disinilah dia bertemu pertama kali dengan Yun Yun. Tatapan Xiaoyan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya berhenti di kota kecil yang duduk di kaki gunung. Dia masih ingat kota kecil ini bernama kota Kingsan. Itu adalah tempat latihan pertamanya setelah dia meningkatkan kota Wutan saat itu. Di sini dia berteman dengan seorang teman pertama dalam hidupnya, gadis baik yang disebut dokter peri kecil. Gadis berpakaian putih yang dengan lembut duduk di toko obat menyembuhkan para tentara bayaran yang terluka, melintas di kepala Xiaoyan. Hampir 6 hingga 7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Apakah tubuh racun yang menyedihkan yang bahkan jauh agak takut mengalami ledakan? Xiaoyan merasa sedih ketika mengingat gadis baik hati yang harus mengonsumsi racun setiap hari untuk menjaga fungsi tubuhnya. Tempat ini adalah tempat pertama yang aku datangi ketika aku berlatih saat itu. Aku saat itu hanyalah seorang anak kecil yang baru saja maju ke kelas Douze. Xiaoyan tersenyum sedikit dan berbicara kepada dua orang di sampingnya. Ziyan dan Medusa terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka diam-diam tertawa. Tidak disangka setelah tidak datang ke sini beberapa tahun, si kecil yang adalah Douze waktu itu telah menjadi sekuat ini. Apakah kamu merasa benda-benda fisik tetap sama, tetapi orang-orangnya berbeda? Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Aliran manusia akan tanpa sadar memperlambat langkah kaki mereka ketika mereka melewati Xiaoyan dan dua lainnya. Tentu saja alasan utama mereka karena Medusa dan Ziyan di sisinya. Hampir tidak ada wanita yang bertemu dengan Xiaoyan yang bisa dibandingkan dengan Medusa dalam hal kecantikan. Hal ini terutama benar dikombinasikan dengan sikap dingin dan mulia yang hadir samar-samar. Itu menyebabkan mata orang-orang tanpa sadar terpesona. Kedinginan Medusa juga menarik banyak perhatian. Insting mereka sangat akurat. Ini karena alis Medusa yang cantik telah menjadi sedikit vertikal di bawah fokus banyak mata. Energi 7 warna terlihat sebagian di tangannya di bawah lengan bajunya. Dan tiba-tiba Xiaoyan menegurnya. Lupakan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan fluktuasi energi sedikit dari tangan Medusa. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, energi di tangannya telah dikurangi dengan tenang. Xiaoyan berjalan ke kota kecil itu. Sebelum berbalik sekali lagi, beberapa saat kemudian dia perlahan menghentikan langkahnya di luar toko obat besar. Tatapannya linglung ketika dia melihat pemandangan yang masih agak akrab itu. Saat itu dia telah bertemu dokter peri kecil untuk pertama kalinya di toko ini. Toko obat saat ini bahkan lebih besar daripada saat itu. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia tiba-tiba murung. Dia menoleh dan berbicara kepada Cailin dan Ziyan. Lupakan, ayo pergi. Kita akan memasuki pegunungan binatang ajaib hari ini. Xiaoyan tidak menunda ketika dia melihat ini. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan yang mengarah keluar dari kota kecil dan menuju ke pegunungan binatang sihir. Namun Xiaoyan baru saja membalikkan tubuhnya ketika kekacauan tiba-tiba terjadi di jalan yang tidak jauh dari situ. Dua sosok manusia segera bergegas ke kerumunan saat melarikan diri dengan panik. Ketika dua sosok manusia bergegas melewati jalan, beberapa tokoh manusia bergegas turun dari sebuah gedung di samping mereka dan memblokir mereka berdua. Hahaha, kamu berpikir untuk melarikan diri? Hari ini tidak ada satupun dari perusahaan pembantai berdarahmu yang akan dapat melarikan diri. Seorang pria setengah baya yang memiliki bekas luka di wajahnya perlahan berjalan ke depan dan memberikan senyuman yang buas kepada pria dan wanita itu yang diblokir olehnya. Dua orang yang dikelilingi adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah orang setengah baya dengan tubuh yang kuat. Wajah tenangnya saat ini memegang kepahitan. Wanita di sampingnya cukup muda. Tubuhnya yang cantik ramping dan penampilannya juga cukup indah. Namun wajah cantik itu sangat putih pada saat ini. Kamu harus bergegas dan pergi. Aku akan menghentikan mereka. Tatapan pria parubaya itu menatap tajam pada pria dengan bekas luka di wajahnya dan dengan tegas berteriak kepada wanita di sampingnya. Han Rui, perusahaan pembantai darah bayaran kami
telah menyerahkan sebagian besar wilayah di Kingsan kepadamu. Mengapa perusahaan rumah ular bayaran kamu memusnahkan kita? Apakah kamu tidak terlalu arogan bahkan jika kamu memiliki klan He untuk mendukungmu? Ucap orang yang disergap itu. Apa yang dapat kamu lakukan jika kami angkuh? Ketua telah mengatakan, kita tidak akan meninggalkan bahkan satu orang pun di organisasi pembantai berdarah hidup-hidup. Jika kamu bijaksana, kamu akan menyerahkan gadis kecil itu sesegera mungkin. Ketua telah memutuskan untuk mengambil tubuhnya malam ini. Pria dengan bekas luka di wajahnya mengeluarkan senyuman biadab saat dia berbicara. Maka bermimpilah. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Namun dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke tubuh wanita itu. Sebuah kekuatan lembut mendorong punggungnya lebih dari 10 meter. Ling lari! Masuki pegunungan binatang sihir. Pria dengan bekas luka itu dengan dingin menyaksikan tindakan pria parubaya yang disergapnya itu dan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Bunuh dia! Xiaoyan menyaksikan adegan tak terduga yang tiba-tiba dari ujung jalan. Awalnya, dia sama sekali tidak tertarik pada hal semacam ini, di mana orang saling membunuh untuk balas dendam. Namun perusahaan pembunuh berdarah bayaran mengembalikan sebagian ingatannya. Tatapannya mengamati pria setengah baya itu dan wanita itu. Dia merajut alisnya sedikit. Ling Selama waktu Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya, pria parubaya yang awalnya terluka tidak cocok untuk serangan dari beberapa lawannya. Akhirnya dia dengan paksa kembali dengan serangan telapak tangan dan seteguk darah segar diludahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang berjalan menuju wanita dengan senyum cabul. Paman Kagang! Wanita yang dipanggil Ling itu akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia menangis dengan air mata ketika dia melihat orang yang dengan luka di wajahnya itu mendekatinya. Xiaoyan yang berada di ujung jalan menghela nafas pelan ketika mendengarnya menangis. Dia akhirnya berhasil mengingat sesuatu pada saat pertemuan tak disengaja di pegunungan binatang sihir saat itu. Pria dengan bekas luka itu juga tampaknya sadar akan hal ini. Oleh karena itu dia tidak takut ketika dia bertindak. Tawa menusuk telinga yang arogan menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Hahaha, tidak ada gunanya bagaimanapun kamu berteriak. Nona Ling dengan patuhlah kembali bersamaku. Setelah ketua kami bersenang-senang denganmu, aku akan melayanimu dengan baik setelah itu. Pria dengan bekas luka itu mengeluarkan tawa cabul. Tangan besarnya meraih wanita itu. Pada saat ini yang terakhir tampaknya tanpa kekuatan untuk membalas. Karena itu dia hanya bisa melihatnya. Matanya menunjukkan rasa putus asa dan sengsara. Bajingan, kamu lebih buruk daripada binatang. Dasar seekor binatang. Pria parubaya yang dipanggil Kagang itu menyaksikan tindakan pria dengan luka di wajah itu dengan marah. Namun kutukannya baru saja terdengar ketika sesosok manusia menginjak dadanya dan menendangnya ke tanah. Itu menyebabkan dia mengeluarkan seteguk penuh darah segar sekali lagi. Pria dengan wajah terluka itu dengan dingin tersenyum sambil memandang Kagang. Tangannya tiba-tiba diperpanjang dan meraih wanita di depannya. Dan setelah itu... Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya.